Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan-ketentuan pada khobar jumlah. Sebagaimana kita ketahui bahwa khobar itu ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu pun ada dua bentuknya. Ada yang berupa isim jamid, ada yang berupa isim mushtaq. Sementara khobar ghairu mufrad itu juga bentuknya ada dua. Ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Jumlah ini ada kalanya berupa jumlah ismiyah, ada kalanya berupa jumlah fi'liyah. Sementara syibhul jumlah ini ada yang berupa susunan jar majrur, ada yang berupa susunan dzaraf dan kalimat isim yang menjadi mudhof ilaihnya. Fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang khobar yang berupa khobar jumlah, baik khobar jumlah itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Untuk khobar yang berupa jumlah ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu pada khobar jumlah harus terdapat robit. Robit ini adalah pengikat, yang mana pengikat itu nanti kembalinya kepada mubtada. Jadi sekali lagi pada khobar jumlah itu harus ada robit, sesuatu yang mengikat keberadaan mubtadanya. Robit atau pengikat dari mubtada tersebut ada kalanya yang pertama berupa dhamir baris. Dhamir baris adalah dhamir yang lafadznya tampak di dalam penulisan. Contohnya seperti lafadz Ahmad abuhu qaimun. Ahmad adapun Ahmad, abuhu qaimun ialah adapun ayahnya Ahmad, qaimun ialah berdiri. Khobar daripada lafadz Ahmad yang di sini berkedudukan sebagai mubtada ini adalah berupa jumlah ismiyah, yaitu berupa susunan mubtada dan khobar. Pada khobar yang berupa susunan jumlah ismiyah ini terdapat robit atau sesuatu yang mengikat keberadaan mubtadanya, dan robit itu berupa dhamir baris, di mana dhamir tersebut yaitu dhamir yang jatuh setelah lafadz abuhu. Jadi hu ini kembalinya kepada Ahmad. Ahmad adapun Ahmad, abuhu ialah adapun ayahnya Ahmad. Jadi hu ini yang merupakan dhamir baris itu mengikat keberadaan Ahmad. Jadi ini yang dimaksud dengan robit, dan robit yang pertama berupa dhamir baris. Kemudian robit yang kedua ada kalanya berupa dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatir itu nanti kembali kepada mubtada. Contohnya seperti lafadz al-haqqu ya'lu. Al-haqqu adapun kebenaran, ya'lu ialah tinggi. Pada lafadz ya'lu ini yang merupakan jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai khobar. Jadi di sini terdiri dari rangkaian fi'il dan fa'il. Fa'ilnya di sini berupa dhamir, dan dhamirnya itu adalah dhamir huwa, yang mana dhamir huwa ini kembali kepada lafadz al-haqqu. Al-haqqu adapun kebenaran itu, ya'lu ialah tinggi. Apa huwa? Huwa itu apa? Huwa itu adalah kebenaran. Jadi yang tinggi itu adalah kebenaran. Ini adalah robit yang kedua yang berupa dhamir mustatir. Dhamir yang tidak tampak di dalam penulisan, akan tetapi maknanya ada. Dan dhamir tersebut kembali kepada mubtada.
Kemudian robit yang ketiga itu ada kalanya berupa isim isyarah. Contohnya seperti lafaz walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa, adapun pakaian takwa, dzalika ialah adapun itu, khair ialah baik. Dalam susunan ini khobarnya adalah susunan dzalika khair yang merupakan jumlah ismiyah. Jadi dzalika di sini berkedudukan sebagai mubtada, sementara lafadz khair ini berkedudukan sebagai khobar. Yang satu paket ini merupakan khobar dari lafadz libasut taqwa yang berkedudukan sebagai mubtada. Di sini robitnya berupa isim isyarah. Walibasut taqwa, adapun pakaian ketakwaan itu, dzalika ialah adapun itu. Jadi lafadz itu yang merupakan isim isyarah mengikat terhadap keberadaan daripada mubtada'nya. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah libasut taqwa itu sendiri. Ini adalah robit yang ketiga yang berupa isim isyarah. Kemudian yang robit keempat adalah dengan mengulang mubtada'nya. Jadi yang diulang di sini lafadz mubtada'nya. Contohnya seperti lafadz al-haqqah, mal-haqqah. Al-haqqah, hari kiamat. Mal-haqqah, adapun apakah al-haqqah ialah hari kiamat tersebut? Di sini khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jadi khobar yang berupa rangkaian mubtada dan khobar yang itu merupakan khobar daripada lafadz al-haqqah. Pada khobarnya di sini terdapat lafadz yang diulang, dan lafadz yang diulang itu adalah lafadz dari mubtada yang pertama. Jadi ini adalah robit yang keempat yang merupakan pengulangan lafadz dari mubtadanya. Dan robit yang kelima itu adalah berupa lafadz yang lebih umum. Contohnya seperti lafadz Zaidun ni'mar rajulu. Zaidun, adapun Zaid, ni'mar rajulu ialah sebaik-baik orang laki-laki. Lafadz ni'mar rajulu ini merupakan jumlah fi'liyah, yaitu berupa susunan fi'il dan fa'ilnya. Dalam hal ini robit berupa lafadz yang lebih umum daripada mubtada'nya. Akan tetapi sekalipun lafadznya di sini mengandung makna yang lebih umum, di sini juga mengikat keberadaan daripada lafadz Zaid. Jadi seolah-olah lafadz Zaid itu masuk dalam kategori lafadz ni'mar rajulu tersebut. Zaidun, adapun Zaid, ni'mar rajulu ialah sebaik-baiknya orang laki-laki. Jadi sebaik dari orang laki-laki tersebut adalah Zaid itu sendiri. Inilah robit atau pengikat dari mubtada'nya yang harus ada di dalam khobar yang berupa jumlah. Baik jumlah tersebut jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Selanjutnya, manakala khobar itu merupakan makna dari mubtada'nya, maka dalam hal ini khobar tidak perlu ada robit, karena keberadaan khobar itu merupakan makna daripada mubtada itu sendiri. Contohnya seperti lafadz qauli al-ilmu nurun. Qauli, adapun perkataanku, al-ilmu nurun ialah ilmu adalah cahaya. Lafadz al-ilmu nurun itu merupakan perkataanku. Jadi perkataanku itu apa? Perkataanku itu adalah al-ilmu nurun. Jadi al-ilmu nurun itu merupakan isi atau makna dari mubtada. Maka dalam hal ini tidak perlu ada robit dalam khobar yang berupa susunan jumlah.
Inilah penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang harus ada pada khobar jumlah. Yang ketentuan itu harus ada robit atau pengikat, yang mana pengikat itu kembali kepada mubtada. Demikianlah pembahasan kali ini. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama. Dan sampai jumpa kembali pada penjelasan selanjutnya.